Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, baik yang ada di masjid kita ini, Masjid Ar-Rahmah 2, maupun juga yang bisa online. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang sangat sejuk ini, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan juga kita lanjutkan kajian rutin kita setiap Sabtu subuh yang berkaitan dengan kehidupan kita, tujuan kita hidup di dunia ini, yang kita ambil, yang kita rujuk dari Al-Quran, khususnya yang kita bacakan pada saat salat subuh. Dan tadi di rakaat pertama, insya Allah kita akan memulainya dari surah Fussilat. Nah, juga saya mengajak untuk kita semua untuk berselawat kepada Nabi besar, Nabi kita Muhammad SAW, dan juga para Nabi dan Rasul yang lainnya, sebagaimana yang diingatkan di Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin minhum, ya, wa nahnu lahu muslimun. Janganlah kamu membedakan di antara rasul-rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada 25 nabi dan rasul, nabi dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan ini masih ada kaitannya, lanjutannya dengan seri pada beberapa pekan lalu. Karena kalau tidak salah ada 2 pekan atau 3 pekan kita libur, berhubung saya keluar kota antara anak kuliah di Yogyakarta dan juga ada kesibukan lainnya. Insya Allah kita lanjutkan lagi di subuh ini. Kaitannya pada seri yang 216 pada tarikh 1 Muharram, tepatnya 30 Juli 2022, yang berkaitan dengan makna pergantian waktu. Seperti yang kita ketahui bahwa pada pekan ini kita masih berada di bulan Muharram, yaitu pada tanggal atau tarikh 22 Muharram 1444 Hijriah ini. Kenapa kita mengambil bulan Hijriah ini? Ya, karena berkaitan dengan pergantian waktu itu berkorelasi, berhubungan dengan waktu-waktu ibadah. Jadi pergantian waktu siang dan malam, kemudian dari hari ke hari itu menuju ke pekan, menuju ke bulan, sampai kepada tahun, itu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Jadi untuk harian, seperti yang kita ketahui, sholat 5 waktu ini semuanya dalam 1 hari 1 malam ada 5 waktu salat yang wajib, ya, sebagaimana yang pernah kita bahas pekan lalu di surah Al-Isra ayat 78. Atau salat nafilanya, tambahannya ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Kita diperintah untuk melaksanakan salat lain, ya, sebagai suatu ibadah tambahan, nafilah ini, ya, yang mana keutamaannya itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai contoh ini untuk mengingatkan lagi materi kita pada awal bulan Muharram.
Nah, pada pekan ini seri 217 ini di 20 Muharram kita masih berkaitan dengan makna pergantian waktu. Nah, tadi di surah Fussilat, surah yang ke-41, di akhir ayat yang kita bacakan pada rakaat kedua tadi. Saya ingin memulainya dari situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahil ladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ini termasuk ayat yang kita dianjurkan sujud, tapi pada ayat yang ke-3 sampai pada ayat ke-38. Di dalam mushaf itu disebutkan tanda sujud ayat sajadah, mana kita dianjurkan untuk sujud tilawah itu pada ayat ke-38-nya. Tapi perintah sujudnya sudah ada di ayat ke-37. Nah, wa min ayatil lail wan nahar. Ya, wa min ayatil lail wan nahar. Sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kemahapengetahuan Allah itu adalah malam, siang. Nah, disebutkan di sini al-lail wan nahar, malam dan siang. Jadi Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ayat kauniyah menjelaskan ayat-ayat kauniyah, ya, kauniyah ini, ayat alam semesta ini dijelaskannya. Dan ada kaitannya dengan waktu-waktu ibadah itu, ya, dan juga perintah ibadah. Wa min ayatil lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Nah, juga matahari dan bulan, asyams dan bulan al-qamar. Nah, jadi siang dan malam ada karena ada matahari dan bulan yang pernah sudah kita jelaskan, yang beredar di orbitnya ini, baik bulan, bumi, matahari. Jadi kita hidup di atas ini, bumi ini ada bulan yang mengitari bumi, dan bumi bersama dengan bulan mengitari matahari. Ternyata ilmu astronomi mengatakan bahwa semua benda-benda langit tadi ini juga berjalan di orbitnya masing-masing. Jadi disebut dengan galaksi Bima Sakti ini, itu juga beredar. Dan dalam Al-Quran disebutkan diluaskannya, terus menerus berjalan sampai akhir zaman, sampai semuanya nanti dihancurkan, dibenturkan antara satu planet dengan planet lain, bintang dengan bintang yang lain. Semuanya dibenturkan, terjadilah hari kiamat. Nah, ini adalah firman Allah yang menunjukkan bahwa ini adalah tanda-tanda kebesarannya. Nah, kemudian kita diperintah di sini, berhubung ada manusia yang menyembah matahari, seperti juga yang awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya atau mempertanyakan Tuhan-Tuhan yang diyakini oleh umatnya pada saat itu. Melihat bulan, kemudian bulan terbenam, melihat matahari, melihat bintang dan seterusnya ini. Sampai yang paling besar melihat matahari. Nah, ini ada perintahnya nih. Ya, setelah Allah menjelaskan tanda-tanda kesannya ada malam dan siang, matahari dan bulan yang menyebabkan pergantian ada siang dan malam ini karena ada benda-benda langit ini, tapi kita diingatkan bahwa matahari dan bulan itu bukan Tuhan. Bukanlah yang jadi Tuhan itu matahari dan bulan. Makanya di sini disebutkan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah bersujud pada matahari dan bulan. Ya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Tapi kepada siapa kita bersujud? Ya. Wasjudu
wasjudullah atau wasjudulillah allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi di sini menjelaskan janganlah bersujud pada matahari dan bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Yang menciptakan tadi pergantian siang malam yaitu adanya matahari dan bulan. Jadi jangan sampai ada manusia yang percaya pada bulan sebagai Tuhannya, atau matahari sebagai Tuhan, atau bumi sebagai Tuhannya. Maksudnya makhluk-makhluk yang ada di bumi, baik itu berupa kayu, baik itu berupa sungai, baik berupa gunung, atau mungkin benda-benda yang lain yang dianggap keramat, mungkin berupa hasil kreasi manusia gitu ya, patung-patung, atau berupa benda-benda tajam atau keris dan seterusnya. Ya, tidak boleh dipertuhankan. Yang dipertuhankan karena yang menciptakan segala sesuatu. Janganlah bersujud kepada matahari dan bulan. Maksudnya beribadah atau ibadah salat khususnya ini. Tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Maksudnya di sini domirnya menunjuk pada matahari dan bulan tadi. Tapi bukan hanya sebatas itu, tapi semuanya. Ya, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Maksudnya di sini kalau memang kita menyembah kepada Allah, sungguh-sungguh kepada Allah, tidak kepada yang lain-lain. Karena ada juga manusia yang menyembah. Selain menyembah Allah juga menyembah benda-benda lainnya. Ya, kayak disebutkan di sini wasjudu lillah allazi khalaqahu in kuntum iyyahu ta'budun. Apabila kamu itu benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah. Nah, kemudian masih berkaitan dengan ini untuk menjadi pelajaran bagi manusia adanya bumi dan langit ini. Ya. Nah, ini ada salah satu ayat dalam Al-Quran, surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat ke-18. Jadi masih ada kaitannya dengan langit dan bumi ini. Bahkan seluruh yang lain-lain disebutkan juga, matahari, bulan, dan bintang, gunung. Nah, ini menarik ini karena penyebutannya seperti ini. Ya, ini yang sering kita sebutkan. Ya, saya selalu ingatkan dalam pembelajaran, khususnya di kampus nih. Ya. Ingin kita dekatkan di kampus itu mempelajari ayat-ayat Allah ini. Tidak hanya sebatas ayat kauniyahnya yang bisa diobservasi, yang sifatnya empiris. Tapi kita berangkatnya dari Al-Quran. Itu adalah ilmu yang paling kuat, yang paling benar. Jadi metodenya metode deduktif, bukan hanya induktif. Nah, dan integrasikan ayat kauniyah dengan ayat kauniyah, antara firman Allah, ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri jelas sudah sifatnya terintegrasi. Jadi ilmu yang terintegrasi, ayat kauniyah dan ayat kauliyah digabungkan, diintegrasikan. Nah, contohnya yang lain nih, surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 18. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Tidakkah engkau mengetahui bahwa bersujud kepada Allah siapa atau apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah memerintahkan, mengabarkan kepada kita ini. Karena manusia tidak tahu. Walaupun dia mencari metode empiris yang sekarang ini, dia tidak tahu bahwa yang rumput, pohon, dan makhluk-makhluk Allah yang lain di bumi semuanya ini bersujud kepada Allah atau bertasbih kepada Allah. Dalam Al-Quran selain diulang-ulang di surah Al-Hasir, surah As-Sab, surah Jummah, Taqabun gitu ya. Selalu dimulai dengan yusabbihu lillahi ma fis samawati atau sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi hanya kepada Allah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi bukan hanya di bumi tapi yang ada di langit sana, siapapun penghuni langit semuanya bertasbih kepada Allah. Khususnya di sini adalah para malaikat yang tidak ada henti-hentinya dia siang dan malam itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini masih belum full seperti malaikat ya. Mungkin waktu-waktu tertentu, waktu-waktu salat. Tapi waktu-waktu lainnya kan bisa kita bersikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayatnya yang
menunjukkan ini. Ada perbedaannya di sini cara menempatkannya. Cara menempatkan di mana kalau langit dan bumi, gunung-gunung, binatang, bintang, hewan melata, semuanya bersujud. Tapi kalau manusia disebutkan kebanyakan manusia. Mari kita simak ini ayatnya. Alam tara anallah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Tidak engkau mengetahui bahwa bersujud kepada Allah siapa atau apa saja yang ada di langit dan di bumi. Nah, antara yang disebutkan secara spesial di sini adalah wasyamsu wal qamar. Kembali lagi tadi adalah matahari dan bulan. Ini penting matahari dan bulan karena menjadi sumber nur cahaya. Ya, walaupun bulan itu terpantulkan cahaya matahari. Matahari sumber kehidupan. Kalau tidak ada cahaya matahari, tumbuhan tidak bisa hidup ini. Nah, ini pentingnya matahari. Manusia tidak bisa juga bertumbuh ini kalau tidak ada panas matahari. Jadi energi matahari sangat penting. Kehidupan tidak berjalan ini seandainya tidak ada matahari, gitu ya. Hewan-hewan tidak bisa hidup, manusia juga, dan rumput-rumputan atau segala macam tanaman yang bisa kita makan. Nah, selain dari situ, wasyamsu wal qamar wan nujumu, ya, wal jibal wassajaru wad dawab. Nah, disebutkan di sini ada benda yang spesial lagi selain daripada matahari dan bulan yang kita sampaikan tadi, yaitu bintang-bintang, ya, wan nujum, wal jibal, gunung. Nah, ini gunung juga ini karena ada yang mempertuhankan gunung ini. Ada yang bintang-bintang, ya, apalagi pakai rasi gitu ya, bintang. Itu bisa menjadi petunjuk dalam Al-Quran, penjelasannya para atas bisa menjadi petunjuk, tapi bisa juga menyesatkan manusia ini karena ada yang percaya dengan bintang-bintang yang sudah dimaknai dengan berbagai macam cara, berbagai macam bentuk keyakinan, gitu ya. Jadi gunung-gunung, wal jibal, wassajaru wad dawab, ya, pohon-pohon, hewan melata. Disebutkan di sini secara spesial dalam Al-Quran. Ini tidak bisa kita menemukan ilmu pengetahuan empiris yang menggunakan akal saja yang bisa dibuktikan. Kata para ahli mengatakan ini yang bisa disebut dengan pengetahuan atau ilmu itu yang bisa dibuktikan teori-teorinya berdasarkan metode-metode induktif. Nggak bisa kita tahu ini bahwa bintang-bintang ini dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi pengetahuan Alkitab atau Al-Quran ini bisa menunjukkan kita bahwa seluruh benda-benda tadi yang kita sebutkan semuanya bersujud kepada Allah. Nah, secara khusus spesial, kalau yang tadi sifatnya general, bersifat umum. Jadi matahari, bulan, bintang, miliaran bintang-bintang, gunung-gunung juga demikian, ya, jutaan gunung-gunung atau pegunungan, bukit-bukit, pohon-pohon tidak bisa kita hitung sekarang ini, ya, berapa jenis pohon. Ada orang memperkirakan sekian ya, luas hutan dengan sekian, 1 hektarnya sekian pohon yang bisa tumbuh, tapi itu kan tidak pasti, gitu ya, tidak bisa dipastikan semua. Sekalipun dengan menggunakan teknologi modern sekarang ini, ya, masih ada yang bisa dicecer. Hewan melata ini, berapa banyak jenis hewan-hewan, ya, baik yang kita bisa makan maupun yang tidak. Mulai dari berkaki 4, kaki 2, sampai yang berkaki 1000 nih, ya, ular besar, ular kecil, semut-semut, gajah, apalagi yang di hutan-hutan, ya, banyak sekali jumlahnya hewan-hewan yang tidak bisa kita hitung. Tapi semuanya itu bersujud. Tapi kalau manusia ini disebut dari sini tidak disebut secara general, dan manusia tidak, tapi wa kasirum minan nasi, dan juga kebanyakan manusia itu. Jadi manusia tidak disebutkan semuanya, tapi banyak manusia juga yang tidak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malah sujud kepada yang benda-benda tadi ini yang diciptakan. Ini yang menegaskan tadi bahwa ini ada kekeliruan manusia ini, ya, di mana dia menyembah sesama makhluk, sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi malah disembahnya. Bahkan ada yang menyembah pada hewan,
hewan-hewan tertentu dianggap sebagai dewa suci gitu ya. Nah, ini dalam Islam tidak dibenarkan, tetap kepada yang disembah itulah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, inilah yang kita jadikan sebagai pelajaran. Kalau ada kaitan antara siang dan malam waktu-waktu tadi dengan manusia itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersujud terutama yang berkaitan dengan ibadah salat. Nah, kita sesungguhnya sudah punya ini. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk pada kita ini. Jadi ada salat 5 waktu ini. Ya, itu 5 kali sehari semalam yang sifatnya wajib, jumlahnya 17 rakaat. Ini sangat penting untuk kita pelihara jaga ini. Dan salat wajib ini menjadi penanda apakah kita itu masih beriman atau kita sudah ingkar kepada Allah. Ya, bainal abdi wa bainal kufri tarkus salat. Ya, jadi perbedaan antara hamba Allah dengan yang orang ingkar atau kafir itu adalah terletak pada salatnya. Apabila tidak salat, wah itu sudah masuk dalam kategori kafir, walaupun kafirnya bukan kafir yang secara keseluruhan, ya. Tetapi dia sudah mengingkari salah satu perintah Allah yaitu as-salat, ya. Nah, salatnya sudah jelas, kita sudah tahu semua nih. Tapi salat-salat tambahan yang lainnya perlu kita ketahui, terutama salat rawatib 10 atau 12 rakaat setiap sehari semalam. Nah, jadi kalau kita letakkan pada sebuah statistik, bisa kita sholat ini 40 rakaat atau 50 rakaat. Mulai dari salat wajib 17 rakaat, salat lain kalau tidak 11 rakaat, ya, atau mungkin 5 rakaat kalau 4 rakaatnya, tambah 1 kali witir dan lain-lain. Kemudian salat duha, ya, 8 rakaat misalnya, atau minimal 4 rakaat. Karena dengan 4 rakaat kata hadis, salah satu hadis menyebutkan bahwa 4 rakaat salat duha ini sudah bisa mewakili seluruh persendian yang ada di dalam tubuh manusia, yang banyaknya 360 persendian. Jadi 4 rakaat salat duha sudah bisa mewakili. Baru ditambah lagi nanti salat-salat sunat, misalnya salat suruh 2 rakaat sudah salat subuh menjelang pergantian duha ini di masjid, kemudian juga salat-salat sunat tahiyatul masjid dan juga salat-salat yang lainnya. Misalnya habis salat berwudu kita salat lagi. Nah, ini bisa 40 sampai 50 kali. Dan secara statistik kita beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah ini sebagaimana tadi yang disebutkan dalam Al-Qur'an, benda-benda saja itu ciptaan Allah semuanya bersujud, apalagi manusia. Nah, itu yang paling utama, ibadah yang paling utama yang kita dianjurkan. Jadi di antara salat itu 5 kali sehari semalam tadi ada salat Jumat yang secara spesial. Walaupun 2 rakaat tapi ada rangkaian khatib, ada rangkaian khutbah di sana, di mana disampaikan khutbah walaupun rakaatnya 2 rakaat setiap Jumat. Tapi hari Jumat ini secara spesial. Nah, ini kaitannya dengan pergantian waktu tadi. Jadi ada siang dan malam. Kalau waktu sholat di waktu siang duhur dan asar, kemudian waktu malam maghrib isya, kemudian di subuh, pergantian antara malam dengan siang. Itu yang dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Sebutkan di sini secara spesial yang kita baru laksanakan tadi, yaitu sholat subuh, disebut juga dengan sholat fajar. Nah, jadi ada 2 namanya, sholat subuh dan sholat fajar, karena menyongsong di waktu fajar, di waktu subuh. Dan kita hendaknya memulai segala aktivitas kita itu dengan beribadah dulu kepada Allah. Nah, sebagaimana disebutkan di surah Jumat itu, apabila kamu selesai melaksanakan sholat nih, fantasiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Itu setiap pekannya. Tapi setiap harinya juga seperti itu. Setelah kita salat subuh, berarti kita salat subuh ini silakan ini bapak-bapak yang di masjid dan mungkin saudara-saudara yang lain, setelah melaksanakan salat subuh berzikir, mungkin ngaji-ngaji, baca Al-Quran dan seterusnya, kita silakan fantasiru fil ard, silakan kamu
bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat nanti salat zuhur atau waktu duha kita salat duha. Itu yang sunnah. Ya wajibnya pas duhur istirahat, salat lagi. Makanya sering acara-acara disebut dengan isoma, ini istirahat, ya salat dan makan siang. Nah, jangan makan siangnya jadi ingat, tapi ingat juga salatnya. Maka bukan dahuluan ya, salat isam, istirahat, salat, makan gitu ya. Nah ini sudah dipatenkan ini oleh kita ini kalau ada acara salat disebut dengan isoma. Ada waktunya untuk beristirahat, mungkin ada yang tidak salat yang berhalangan, tapi ada salat zuhurnya dan seterusnya sampai asar, kemudian bisa kita beraktivitas lagi. Sudah asar ada zikir di waktu sore, kemudian malam kita usahakan menambah dengan membaca Al-Quran, baik sudah maghrib maupun sudah isya. Saya anjurkan seperti yang saya sering sampaikan pada adik-adik mahasiswa semuanya, dan juga kalau ada kajian-kajian untuk berusaha mentadaburi Al-Quran minimal satu hari satu satu lembar, berarti 2 halaman. Kalau itu ditekunkan, insya Allah dalam jangka 1 tahun Anda akan membaca Al-Quran dengan terjemahan. Nah, baik saudara-saudara sekalian, para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, inilah yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan makna pergantian waktu. Jadi dalam agama kita ini jelas berkait waktu, pergantian waktu siang dan malam, pekan, bulan dan seterusnya itu berhubungan dengan waktu-waktu ibadah. Karena pada setiap hari kita salat waktu, kemudian pekannya ada salat Jumat, juga ada puasa Senin dan Kamis kalau kita melaksanakan puasa. Kemudian setiap bulannya juga dianjurkan kita untuk sunahkan kepada kita untuk puasa setengah bulan Hijriahnya, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah al-Yaumul Bid. Dan juga dalam ajaran para ulama kita, sedapat mungkin kita berusaha untuk menamatkan Al-Quran setiap bulan. Jadi setiap hari 1 juz, one day 1 juz, sehingga dalam 30 hari bisa kita tamat 1 mushaf Al-Quran. Kemudian setiap tahunnya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan juga ada ibadah haji gitu ya, yang dilaksanakan setiap tahun. Nah, saya kira inilah yang kita jadikan sebagai pelajaran. Semoga kita dengan memahami makna pergantian waktu siang dan malam, pekan ke pekan, bulan ke bulan, tahun ke tahun, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hadir di permukaan bumi ini benar-benar sungguh-sungguh kita untuk mempersiapkan kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Allah sudah menyebutkan bahwa hari kiamat la raiba fihi, tidak ada keraguan. Pasti sesudah kita mati ini di dunia nanti akan kita dibangkitkan, dan semua amal saleh kita akan menjadi modal kita nanti di akhirat. Semakin banyak amal saleh, semakin tinggi derajat kita atau strata sosial kita nanti di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat dan semua kita insya Allah sehat-sehat dalam lindungan Allah SWT, dan kita beraktivitas senantiasa juga bersikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, aktivitas apapun keduniaan yang kita lakukan. Billahi fisabilil haq, astaghfirul khairat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.